Debut mulus Justin Hubner diyakini bakal jadi pemain hebat di Liga Jepang. PSSI ungkap rahasia di balik banyaknya pemain keturunan mau bela timnas Indonesia. Berikut ini fakta benarnya. Shin Tae-yong aktifkan mode serius di Piala Asia U23. Pemain timnas U23 Indonesia jadi saksinya. Media Vietnam meremehkan timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23. PSSI ungkap rahasia di balik banyaknya pemain keturunan mau bela timnas Indonesia. Berikut ini fakta benarnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia di balik banyaknya pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua ini ada peran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Adanya pemain-pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia dimulai saat PSSI dipimpin Mochammad Iryawan. Setidaknya ada 4 pemain keturunan yang kala itu bersedia membela timnas Indonesia. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat Saine Patinama, dan Sandy Walsh. Setelah pergantian kepengurusan dan PSSI dipimpin Erick Thohir, semakin banyak pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Total bertambah 7 pemain keturunan yang kini memperkuat tim Merah Putih. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan J. Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Jumlah tersebut tidak akan berhenti karena ada 3 pemain keturunan yang segera membela timnas Indonesia, salah satunya Martin Paes. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Indonesia harus bersyukur mempunyai Erick Thohir yang mempunyai banyak pengalaman di dunia sepak bola. Kita beruntung punya Ketua Umum PSSI yang pernah menjadi Presiden Inter Milan, lalu saat ini dia juga punya klub di Inggris. Jadi ketika Pak Erick Thohir cari pemain berdarah Indonesia, pasti informasi itu akan didapatkan. Pak Erick Thohir juga mempunyai tim untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain keturunan, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, setelah mempunyai database pemain-pemain keturunan, PSSI langsung berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Komunikasi itu dilakukan untuk menanyakan apakah Shin Tae-yong tertarik atau tidak dengan pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, sejauh ini Shin Tae-yong selalu setuju dengan pemain-pemain keturunan masukan dari Erick Thohir. Shin Tae-yong langsung bertugas terjun ke Belanda untuk melihat kualitas dari pemain-pemain tersebut. Kami langsung memberitahu Coach Shin Tae-yong untuk menanyakan tertarik atau tidak dengan pemain keturunan ini. Saya pikir sepanjang yang diusulkan Pak Erick Thohir, Coach Shin Tae-yong tidak menolak karena ternyata bagus-bagus, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, setelah mendapatkan lampu hijau dari Shin Tae-yong, Erick Thohir langsung bertugas untuk berbicara dengan pemain keturunan tersebut lewat video call. Erick Thohir langsung menjelaskan secara detail rencana PSSI dan timnas Indonesia ke depan. Pak Erick Thohir langsung berdiskusi dengan pemain keturunan tersebut dan memaparkan visi misi PSSI untuk timnas Indonesia. Pak Erick Thohir juga menyampaikan bagaimana pemain keturunan itu diberikan ruang untuk bermain. Itu terjadi dan dialami semua oleh pemain-pemain keturunan, ucap Arya Sinulinga. Dengan begitu tidak heran banyak pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Sebab Erick Thohir terjun langsung untuk melakukan presentasi soal PSSI dan timnas Indonesia. Pak Erick Thohir juga mempromosikan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar ke depannya untuk sepak bola. Pak Erick Thohir juga kadang-kadang bilang begini, kalau kami mau naturalisasi, pasti followers kami di media sosial langsung banyak. Jadi Pak Erick Thohir lakukan itu, bukan agennya yang presentasi, ucap Arya Sinulinga. Benar saja mayoritas pemain-pemain keturunan kini sudah mempunyai banyak pengikuti di media sosial. Para pemain itu merasa dihargai dengan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kabar baik dikonfirmasi dokter Alfa Andra Dewangga bisa susul timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Dokter Timnas Indonesia U23 Alvan Ashar mengatakan Alfa Andra Dewangga mempunyai kans untuk menyusul Garuda Muda ke Qatar.
Ia menjelaskan hasil dari laboratorium akan menentukan kondisi pemain berusia 22 tahun itu ke Timnas Indonesia U23 seperti diketahui. Alfandra Dewangga masih belum bergabung Timnas Indonesia U23 yang sedang menggelar pemusatan latihan di Dubai. Pasalnya, ia harus menjalani operasi karena ada benjolan di ketiak kirinya. Sementara Alfandra Dewangga telah melakukan operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada Selasa 1 April lalu. Sedangkan asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto sempat mengatakan pemain PSIS Semarang itu tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Kendati demikian, Alvan Ashar mengatakan Alfandra Dewangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 tergantung dari hasil laboratorium. Namun, ia mengatakan Alfandra Dewangga memiliki kans untuk bergabung dan menyusul Garuda Muda di Dubai ataupun Qatar. Untuk Dewangga, saya rasa semua sudah tahu ada sedikit operasi kecil dan di Jakarta. Kami karena kemarin mengundangnya di Jakarta dan kami juga bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatannya, kata Alvan Ashar dikutip YouTube Timnas Indonesia. Operasi kecilnya berjalan lancar dan hasilnya sekarang kurang lebih mungkin 2 atau 3 hari akan ada hasil. Apakah ini sakitnya perlu istirahat dulu atau bisa datang kanesnya masih terbuka ataupun dia datang ke sini tidak menutup kemungkinan, ucapnya. Kalau nanti memang hasilnya baik, hasil dari laboratorium memang baik, ya mungkin akan bisa berangkat menyusul ke Dubai ataupun menyusul ke Qatar, kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan baik-baik saja, kata Alvan Ashar. Media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23. Begini katanya. Media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23. Mereka mengatakan kondisi skuad asuhan Shin Tae-yong tidak optimal karena absennya 3 pemain naturalisasi andalan. Hal itu disampaikan salah satu media Vietnam, Soha. Mereka meyakini tidak hadirnya nama-nama seperti Nathan, Justin Hubner, dan Elkan Bagot bakal membuat lini belakang Timnas Indonesia U23 rapuh di ajang Piala Asia U23 nanti. Pelatih Shin Tae-yong tidak memiliki jasa 3 bintang naturalisasi Nathan, Justin Hubner, dan Elkan Bagot, tulis media Vietnam Soha. Minimnya personil berkualitas di lini pertahanan menjadi permasalahan pelatih Shin Tae-yong, lanjutnya. Timnas Indonesia U23 mencetak 1 gol melawan Arab Saudi berkat Komang Teguh namun harus kebobolan 3 gol, jelas media tersebut. Sekadar diketahui saat ini para penggawa Timnas Indonesia U23 tengah melakukan pemusatan latihan di Dubai. Garuda Muda juga melakoni sejumlah laga uji coba pada TC kali ini. Persiapan maksimal diharapkan bisa dilakukan Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 nanti. Sebagai catatan, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan menghadapi Qatar U23 pada laga pembuka yang berlangsung 15 April mendatang. Stadion utama Gelora Bung Karno dipakai konser NCT. Erick Thohir wanti-wanti pengelola agar lapangan siap untuk Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Ketum PSSI Erick Thohir jauh-jauh hari sudah mengingatkan pengelola SUGBK untuk agar lapangan bisa siap saat FIFA Matchday Juni 2024. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang melawan Irak dan Filipina. 2 laga tersebut sangat krusial karena bisa saja memastikan langkah Garuda lolos ke putaran ketiga. Untuk itu, Ketum PSSI Erick Thohir meminta pengelola stadion utama Gelora Bung Karno untuk menyiapkan lapangan jauh-jauh hari. Pada FIFA Matchday Maret 2024, lapangan SUGBK dikritik lantaran memiliki banyak permukaan yang tak rata imbas kegiatan kampanye Februari 2024 lalu. Saat itu Erick Thohir juga sudah langsung menanyakan keseriusan pengelola SUGBK. Saya sudah meminta keseriusan GBK untuk masalah rumput, ucap Erick Thohir saat ditemui Bola Sport. Hari ini juga saya sudah minta dari PSSI dan kemarin Bapak Presiden sendiri menugaskan Menteri Pak Basuki seperti biasa untuk melakukan percepatan perbaikan.
Tetapi dari GBK sendiri ya mulai hari ini harus serius menjaga kondisi dari lapangan ini, tambahnya. Kasus serupa berpotensi terulang karena stadion utama Gelora Bung Karno akan dipakai konser boyband asal Korea Selatan, NCT. Konser bertajuk Dream Tour itu akan digelar pada 18 Mei 2024. Artinya jarak antara konser dengan laga Timnas Indonesia kurang dari sebulan. Erick Thohir pun mengingatkan dari jauh-jauh hari untuk pengelola stadion utama Gelora Bung Karno agar menyiapkan lapangan sebaik mungkin. Saya pesan kepada GBK rumput harus maksimal, kata Erick Thohir. Ya karena ini pertandingan kelas dunia. Saya sudah memohon berkali-kali kepada GBK dan mereka punya keseriusan. Karena pemerintah sudah renovasi GBK beberapa kali, saya berharap ada tanggung jawab masing-masing, tambahnya. Erick Thohir memberi bocoran bila untuk lawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan mengadakan TC sejak akhir Mei 2024. Kami maunya 31 Mei, 1 Juni pemain sudah masuk ke tim, kata Erick Thohir. Itu FIFA Matchday tanggal 3 atau 2 Juni. Karena begini pemain perlu waktu untuk bermain bareng karena ada mereka yang di luar belum menjadi pemain utama. Jadi kalau kami bisa tanggal 31 Mei, 1 Juni sudah mulai TC. Semua pemain diharapkan sehat. Ketika melawan Irak dan Filipina, tim kami bisa maksimal, kata Erick Thohir. Shin Tae-yong aktifkan mode serius di Piala Asia U23. Pemain timnas U23 Indonesia jadi saksinya. Pelatih Shin Tae-yong menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan timnas U-Strip 23 Indonesia untuk Piala Asia U23. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia mulai mempersiapkan diri menuju Piala Asia U23 dengan menggelar TC di Dubai, Uni Emirat Arab. TC tersebut telah dilakukan sejak tanggal 1 April lalu. Dalam program ini, Shin Tae-yong memberikan latihan yang keras. Hal itu sesuai dengan pengakuan pemain timnas U23 Indonesia, Raihan Hanan. Ia latihannya lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia, jadi semuanya tidak main-main, kata Raihan. Meski berat, Raihan menegaskan akan memberikan yang terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Hal itu berlaku saat latihan maupun bertanding. Insya Allah bisa terus kasih yang terbaik selama latihan dan saat bertanding, ujarnya. Sementara itu, timnas U23 Indonesia tak hanya menjalani latihan selama di Dubai. Skuad Garuda Muda sejauh ini telah merampungkan satu laga uji coba. Laga tersebut yakni melawan Arab Saudi U23 pada Jumat kemarin. Terkait hasil, timnas U-Strip 23 Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-3. Shin Tae-yong sendiri mengaku belum puas dengan permainan anak asuhnya. Meski begitu, para pecinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir. Pasalnya, laga uji coba melawan Arab Saudi hanya dijadikan dasar bagi Shin Tae-yong menilai fisik pemainnya. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga masih memiliki waktu untuk terus berkembang. Seperti yang diketahui, Piala Asia U23 baru akan dimulai pada tanggal 15 April mendatang. Pastinya belum puas. Tetapi dengan pergantian pemain hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Serta secara isi pertandingan tidak terlalu jelek, ujar Shin Tae-yong. Debut mulus Justin Hubner diyakini bakal jadi pemain hebat di Liga Jepang. Siap jadi tembok kokoh di timnas Indonesia. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku meyakini bahwa pemain timnas Indonesia Justin Hubner bakal menjadi pemain hebat di Liga Jepang. Justin Hubner akhirnya menjalani debutnya bersama klub asal Jepang Cerezo Osaka. Pemain pinjaman dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers tersebut menjalani debutnya. Hubner debut bersama Cerezo Osaka saat tim menghadapi Albirex Niigata pada laga pekan ke-7 J1 League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Denka Big Swan, Cerezo Osaka menang 1-0 atas Albirex Niigata. Justin Hubner sebenarnya pada laga debutnya ini tampil sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Lucas Fernandes pada menit ke-87, sehingga hanya tercatat tampil selama 7 menit. Pemain timnas Indonesia itu memang hanya debut selama 7 menit.
Akan tetapi, Hubner telah mencatatkan sejarah untuk Indonesia. Pasalnya, ia menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil tampil di kompetisi kasta tertinggi Liga Jepang. Untuk itu, Justin Hubner mencatatkan sejarah buat sepak bola Indonesia. Setelah menjalani debutnya bersama Cerezo, Akio Kogiku memang memuji penampilan bek timnas Indonesia itu. Menurutnya, Hubner memiliki keunggulan yang luar biasa. Kogiku menilai bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut bagus dalam membaca permainan. Selain itu, ia juga unggul dalam penempatan posisi hingga kelebihan luar biasanya, yakni fisiknya. Postur tinggi yang dimiliki Justin Hubner itu selalu dimanfaatkan dengan baik, sehingga membuat tim lawan kesulitan. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat, ujar Kogiku sebagaimana dilansir Bola Sport. Ia juga mengakui bahwa Hubner memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia punya kemampuan memprediksi permainan dengan bagus dan penempatan posisi yang baik, kata Kogiku. Ia menunjukkan performa luar biasa dengan kemampuan fisiknya yang tinggi dengan penampilan bagus yang ditunjukkan Hubner baik saat latihan dan dalam debutnya. Akio Kogiku meyakini Hubner bakal menjadi pemain yang hebat. Ia dipercaya bisa menjadi pemain hebat apabila sudah terbiasa dengan sepak bola Jepang. Menurutnya, apabila pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers tersebut sudah bersatu dengan gaya permainan Liga Jepang, Hubner bakal bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Untuk itu, ia dipercaya bakal jadi pemain hebat. Begitu dia terbiasa dengan sepak bola Jepang, saya yakin dia akan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, kata Kogiku.